Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egnidia Diva Alvinur Rahma, NIM B100190514, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Internet dan Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi. Latar belakang perkembangan teknologi saat ini dalam pendidikan. Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran online. Pembelajaran online adalah kecenderungan penting dalam pendidikan. Di antara kelebihan yang disajikan secara online adalah bahwa membantu siswa bekerja sama, berinteraksi dan berkomunikasi secara aktif oleh siswa lainnya. Kemudian, belajar online memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara kooperatif. Belajar secara kooperatif membantu siswa dengan berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain menggunakan pembelajaran online, kita di negara kita saat ini pengguna gadget terbanyak, apalagi pada pelajar atau mahasiswa. Dengan begitu, sehingga mahasiswa atau pelajar itu memiliki antusias yang tinggi dan memiliki dampak positif dan negatif untuk kualitas sumber daya manusia dan juga dalam bidang pendidikan. Keadaan ini menjadi tantangan terbesar dalam pendidikan. Selain itu, akhir-akhir ini juga di seluruh dunia kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Dengan begitu, itu menjadi dampak salah satunya negara kita yang mengalami dampak pandemi tersebut, yang dimana mengakibatkan pemerintah melakukan lockdown sehingga belajar di rumah saja. Dengan begitu, diperlakukan strategi baru untuk tetap melakukan pembelajaran terhadap pelajar atau mahasiswa, yaitu dengan berbasis online, yang menjadi tantangan baru oleh para guru, dosen, bahkan orang tua. Dan pembelajaran online ini bisa dilakukan dengan melakukan media Zoom meeting, Google Classroom, WA, dan lain-lain. Kemudian rumusan masalah. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi pembelajaran. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi pembelajaran di masa pandemi seperti ini, yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen sehingga menyita waktu yang banyak. Kemudian pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan sehingga lupa akan belajar atau kewajibannya tersebut. Tidak adanya motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk belajar. Kurangnya minat dari materi yang telah dipelajari. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, kita harus mengerjakan materi yang disukai terlebih dahulu, membuat jadwal yang konsisten, membuat metode pembelajaran dan juga memahami diri sendiri, belajar yang nyaman seperti apa dan di waktu yang seperti apa. Seperti contohnya, apabila kita suka belajar di malam hari, maka kita belajar harus di malam hari. Kalau kita harus belajar mendengarkan musik, maka kita harus juga mendengarkan musik, sehingga kita tahu belajar yang nyaman buat diri kita sendiri itu seperti apa, dan kita jalani hal tersebut hingga kita bisa nyaman untuk belajar dan memahami materi-materi yang ada. Kemudian keterbatasan akses internet karena susah sinyal. Dengan kondisi pandemi saat ini, pastinya pembelajaran dilakukan secara daring dan biasa disebut belajar jarak jauh.
Dalam pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa dengan memanfaatkan jaringan internet, kadang memunculkan masalah tersendiri bagi tenaga pengajar dan pelajar atau mahasiswa yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Nah, seperti itu kita harus berpintar-pintar mencari jaringan internet agar kita belajar dengan nyaman dan bisa memahami dengan betul keadaan kita sendiri, keadaan kita. Tetapi bukan hanya pelajar atau mahasiswa saja, namun guru atau dosen juga saling mengerti antara pelajar dan juga mahasiswa. Keadaan di daerah masing-masing seperti apa untuk melakukan pembelajaran online ini. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu upaya agar internet dapat dioptimalisasikan dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai pengoptimalisasian internet terhadap peningkatan prestasi belajar peserta pelajar maupun mahasiswa. Pengaruh penggunaan internet dalam proses pembelajaran, hambatan dalam penggunaan internet dan proses pembelajaran. Kemudian manfaat teknologi dalam kehidupan, kemudian pendidikan. Itu materi lebih menarik. Apa yang dimaksud dengan materi lebih menarik? Yaitu menggunakan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan membosankan atau monoton saja. Kemudian penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat seperti variatif dan modern. Kemudian menambah informasi. Manfaat menambah informasi ini penggunaan teknologinya sebagai sarana pengguna bagi siswa dan pendidik atau guru dosen untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku atau media cetak. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Kemudian memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Seperti guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta pelajar atau mahasiswa bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya share. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.